Oke, langsung saja. Oke, langsung saja kita mulai pengerjaan yang dimana kita akan membuat topologi di mana memiliki dua kampus, kampus A, kampus B yang dihubungkan dengan satu router dan satu server. Di sini kita membutuhkan server, satu server. Yang kedua kita menggunakan PT Cloud dan DSL modem. Keempat, kita menggunakan router tipe 1841. Terus kita membutuhkan dua switch. Di sini menggunakan tipe 2950T. Untuk switch yang pertama kita gunakan untuk sebagai topologi kampus A dan switch kedua kita gunakan sebagai topologi kampus B. Di sini kita menggunakan PC sebagai bahan pengujian. Jadi setiap kampus memiliki dua PC sebagai bahan pengujian. Di sini untuk menghubungkan satu komponen dengan yang lain, kita menggunakan kabel untuk server ke cloud, kita menggunakan kabel string. Kita sambungkan ke Ethernet 0 dengan Ethernet 6. Untuk cloud ke DSL modem menggunakan phone, pilih modem 4, port 0. Di sini untuk menghubungkan router dengan DSL modem, kita menggunakan kabel string juga. Nah, di sini dari router ke switch, switch ke PC, kita menggunakan semua kabel string. Setelah switch sambungkan ke PC, di sini router kekurangan satu port untuk disambungkan dengan kampus B. Untuk menambahkan satu port, di sini kita masuk ke dalam router. Kita masuk ke pilihan CLI, kita pilih no, enter. Di sini ada tampilan router, kita enable, bisa disingkat EN. Ketika masuk ke router pagar, kita pilih perintah conf T untuk masuk ke dalam konfigurasi dan kita pilih WR. Setelah building configuration oke, kita pergi ke WIC1NET. Di sini kita matikan terlebih dahulu, kita masukkan modul WIC-NET, terus kita nyalakan lagi. Nah, di sini akan otomatis muncul Ethernet 0. Tapi sebelum digunakan, kita harus tunggu penyelesaian device is still rebooting. Nah, coba kita sambungkan router ke kampus PIC. Nah, sudah ada Ethernet 0, sambung ke switch. Nah, di sini kita bisa melihat dari router ke DSL modem masih tanda merah dan juga router ke arah kampus A masih tanda merah. Untuk menyalakannya kita masuk ke router, kita ke CLI, kita masuk pertama enable conf T, terus untuk masuk ke port FA0 kita gunakan perintah in FA0 per 0.
Ketika perintahnya jadi, akan masuk ke dalam pilihan router conf if. Untuk menyalakannya, kita menggunakan perintah no sh. Di sini, dari router ke DSL modem sudah berhasil tersambung. Selanjutnya kita sambung router ke kampus A. Sini kita menggunakan perintah exit. Kita masuk ke port FA 0/1. Terus menggunakan perintah no sh juga. Nah, di sini sudah berhasil tersambung. Selanjutnya, jika sudah dipastikan semua komponen tersambung, sekarang kita akan membuat IP, yang dimana kita mulai dari IP router terlebih dahulu, pilih config, pas Ethernet. Jadi kita harus memperhatikan di mana port yang disambungkan, yang dimana misalnya FA 0/0 disambungkan ke DSL modem, ke cloud PT, dan ke server. Di sini kita menggunakan IP 10.10.3.1. Untuk fast Ethernet 01, yang dimana port fast Ethernet 01 mengarah ke kampus A. Di sini kita menggunakan IP 172.168.3.1 dengan subnet mask pada kelas B. Untuk internet kampus B kita menggunakan IP 192.168.3.1 dengan subnet mask kelas C. Setelah IP router di setting, selanjutnya kita setting ke server. Kita pilih config. Di sini gateway IPv4 menggunakan gateway IP yang di router tadi, yang di port FA 0/0. Sini 10.10.3.1. Untuk setting IP server 10.10.3.2 dengan subnet mask kelas A. Jika sudah, kita lihat dahulu di sini fast Ethernet 0 sudah ada IP 10.10.3.2 dengan prefix 8. Selanjutnya kita setting PC kampus A. Kita pilih config dulu sebagai default gateway. Di sini kita pilih IP 172.168.3.1, yang dimana IP itu disetting pada router dengan port FA 001. Kita buat IP di sini, masuk ke dalam pilihan IP konfigurasi dengan IP 172.168.3.2 dengan subnet mask kelas B. Sekarang kita setting PC kedua di kampus A. IP gateway juga sama 172.168.3.1 dan IP konfigurasi kita menggunakan IP 172.168.3.250 sebagai batas akhir IP yang bisa digunakan dengan subnet mask kelas B. Setelah menyeting PC di kampus A, sekarang kita setting IP di kampus B. Di sini gateway-nya masukkan 192.168.3.1, yang dimana itu disetting di router juga pada port Ethernet 0/0. Kita masuk ke desktop, IP configurate, kita masukkan IP 192.168.3.2 dengan subnet mask kelas C. Kita setting ke PC kedua, kita juga IP file gateway yang 192.168.3.1. Di sini kita akan membuat batas akhir IP yang bisa digunakan dengan 192.168.3.250 juga dengan subnet mask kelas C.
Bila sudah merasa sudah, kita bisa cek setiap IP di PC. Di sini di kampus A PC pertama dengan IP 172.168.3.2 dengan prefix 16. PC kedua di kampus A dengan IP 172.168.3.250 prefix 16. Kampus B PC pertama dengan IP 192.168.3.2 prefix 24. PC kedua kelas B dengan IP 192.168.3.250 prefix 24. Untuk melakukan pengujian, coba kita melakukan pilihan pesan dari server ke PC node. Untuk pengujian pertama akan status file, tapi sebelum itu kita setting dulu di PT Cloud DSL, kita add di mana from port pada modem 4 dan Ethernet dan to port Ethernet 6. Di sini untuk menyambungkan dari cloud ke DSL untuk bisa dipancarkan ke kampus A dan kampus B. Ini coba kita tes lagi. Ya, ini sukses. Dan coba kita kirim pesan dari isi kampus A dan ke kampus B. Pilot, untuk pengujian kedua, sukses. Jadi kita telah berhasil menghubungkan kedua kampus dengan satu server dan satu router. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.